Devan melepas pagutannya kemudian memeluk Raya kembali dengan begitu erat. "Terima kasih," bisik Devan, dan Raya mengangguk dalam dekapan Devan. Devan mengurai pelukannya kemudian menatap wajah istrinya yang terlihat sembab, bahkan masih ada air mata yang tersisa di sana. "Jangan pernah menangis lagi ataupun terluka apalagi karena aku," Devan berucap lembut sambil menghapus sisa air mata di pipi mulus istrinya. "Tergantung," jawab Raya, membuat Devan memicingkan matanya. "Ceka, tidak usah menatapku seperti itu. Aku akan menangis dan terluka jika kau tidak terbuka denganku," ketus Raya. "Bukankah setiap malam aku selalu terbuka?" goda Devan, langsung mendapat cubitan dari istri cantiknya. "Ish, mesum." Raya mencubit perut Devan dengan kesal. "Sakit, sayang," Devan meringis sakit, sambil mengusap perutnya. "Lagian, masih aja mesum," gerutu Raya dan mengerucutkan bibirnya sebal. Devan tergelak ketika melihat wajah istrinya yang kesal. Untuk sesaat Devan melupakan rasa sakit hatinya dan itu semua karena Raya lah penyebabnya. Istrinya, belahan jiwanya. Hanya Raya yang mampu membuat Devan sebahagia seperti itu. "Ayo kita ke suatu tempat," ucap Devan, kemudian menyalakan mobilnya. "Kemana?" tanya Raya. "Apartemen," jawab Devan menoleh ke Raya kemudian tersenyum penuh arti. "Kau sangat mengerikan jika tersenyum seperti itu," ucap Raya, membuat Devan terkekeh kemudian menekan pedal gas keluar dari parkiran hotel tersebut dan menuju apartemen. Tak butuh waktu lama Devan dan Raya sudah sampai di unit apartemen mewah Devan. Sudah 3 bulan lamanya, apartemen itu tak dihuni tapi apartemen itu terlihat bersih dari rapi karena Devan selalu menyuruh orang untuk membersihkan apartemennya 1 minggu 2 kali. Raya mengendarkan pandangannya di setiap sudut apartemen itu. Tidak ada yang berubah, hanya saja ada foto pernikahannya berukuran besar yang menempel di dinding ruang tamu. "Sayang, sejak kapan kau memasang foto itu?" tanya Raya sambil memandangi foto pernikahannya tersebut. "Sudah lama," jawab Devan, kemudian memeluk Raya dari belakang dan meletakkan dagunya di pundak istrinya. Keduanya saling diam sambil memandang foto pernikahan tersebut. Dalam benak mereka tidak menyangka jika mereka akan bersatu dalam ikatan pernikahan. "Apa kau tahu? Jika dulu aku selalu mengagumimu dalam diam," Devan membuka suara. Raya mengernyitkan keningnya kemudian memiringkan kepalanya menatap Devan dari samping. "Really?" tanya Raya tidak percaya. Iya. Aku selalu menyangkal jika aku jatuh cinta padamu dan hal itu tidak mungkin terjadi, pikirku." Devan menjeda ucapannya sejenak. "Tapi yang namanya takdir tidak akan bisa diubah mau bagaimanapun caranya. Ditambah lagi saat aku melihat tubuh polosmu dan juga mengambil ciuman pertamamu di kamar apartemen ini dan dari situ aku tidak bisa menahan perasaanku lagi untuk bisa memilikimu dan juga menjagamu," bisik Devan, kemudian semakin mengeratkan pelukannya. Masih teringat jelas di benak Devan ketika ia menolong Raya saat mobilnya mogok di tepi jalan hingga Raya demam dan harus melakukan metode skin to skin yang membuat Devan seperti terkena serangan jantung. "Aku mencintaimu," bisik Devan lagi, disertai kecupan lembut di telinga Raya, membuat wanita itu menggeliat manja. "Aku awalnya sangat membencimu," ucap Raya sambil mengusap rahang tegas suaminya. "Wai," ucap Devan mengecupi leher jenjang dan putih Raya. "Karena kau sangat menyebalkan," ucap Raya jujur. "Lalu apa lagi?" tanya Devan, sambil membuka resleting dress Raya yang ada di bagian depan. "Saat mobilku mogok di tepi jalan waktu itu, aku berdoa kepada Tuhan,
Jika yang menolong perempuan akan aku jadikan saudara, tapi jika pria akan aku jadikan suami, Raya berucap dengan susah payah. Devan membalikan tubuh Raya agar menghadap kepadanya. Lalu, aku yang menolongmu, ucap Devan, menaikkan dagu Raya dengan jarinya. Raya menatap mata elang itu lalu mengangguk, kemudian bibirnya dibungkam oleh Devan. Devan melum asteriste kasar bibir merah ceri itu dengan sangat rakus dan kedua tangan Devan meloloskan dress yang dikenakan Raya ke bawah hingga ke ujung kaki. Tuhan sudah menakdirkan kita untuk bersatu, ucap Devan, setelah melepaskan pagutannya. Dan di kamar itu untuk pertama kali Devan melakukan penyatuan dengan istrinya yang entah sudah keberapa kali, dan di kamar yang sama itu juga Devan dan Raya melakukan metode skin to skin dengan keadaan polos, seperti saat ini. Tapi bedanya jika saat ini mereka tengah melakukan mainan jungkat-jungkit yang mengenakan. Tubuh Devan langsung ambruk menimpa tubuh istrinya yang sudah lemas. Devan mengecup bibir istrinya berulang kali dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Aku lelah sayang, ucap Raya dan mendorong tubuh Devan yang menimpanya. Lalu ia beranjak keluar dari kamar dengan hanya memakai boxer, terlihat sekali tubuhnya yang berkeringat itu semakin sangat seksi. Devan menuju dapur dan membuat segelas susu, kemudian meminum segelas susu itu dengan gaya yang sangat keren. Sayang, apa perutmu itu tidak kenyang? Tanya Sander, ketika melihat JJ duduk bersila di ruang tengah sambil memakan keripik singkong dan mulut ibu hamil itu sejak tadi pagi tidak berhenti mengunyah. Tidak, jawab JJ tanpa menoleh dan masih asik memakan keripik singkongnya. Entah sudah berapa bungkus keripik singkong yang dihabiskan istrinya itu. Sander memungut bungkusan keripik singkong yang berserak di atas meja kemudian menghitungnya. 8. Kau menghabiskan depalan bungkus keripik singkong? Tanya Sander tidak percaya. Memang kenapa? Kau itu pelit sekali. Ketus JJ, tanpa melirik suaminya. Sayang Bu. Kau tidak lihat perutku membesar dan isi di dalamnya ini adalah anak-anakmu. Jadi wajar jika aku banyak makan, semakin sewot saja ibu hamil itu. Sayang, makanan ini tidak sehat dan aku juga tidak ingin anak-anakku menjadi anak singkong, ucap Sander selembut mungkin. Anak singkong? BOJJ dengan wajah yang bingung. Ya. Karena kau terlalu banyak makan keripik singkong itu, bahkan setiap hari kau memakannya, jadi bisa jadi anak-anakku jadi anak singkong, jelas Sander kesal. Cih, mana ada seperti itu. Jika anak-anakku berubah jadi anak singkong, berarti ayahnya juga singkong dong. Sahut JJ tak kalah kesal. Ngek. Sander bungkam sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Benar juga ya, guman Sander. Biarkan saja istrimu memakan keripiknya itu, sekalian saja kau ambilkan daun singkongnya juga, seru Oma Irene, dari anak tangga, kemudian berjalan ke arah ruang tengah dan ikut bergabung dengan anak dan menantunya. Mom, dikira aku kambing apa? JJ menekuk wajahnya kesal. Hehehe, kambing bunting, ucap Oma Irene. Hahaha, seketika tawa Sander pecah karena ucapan ibunya. Dedi. Menyebalkan, JJ meletakkan bungkus keripik singkongnya yang sudah kosong dengan kasar di atas meja. Lagian kau itu, dikasih tahu tidak mau dengar. Sander mencubit gemas hidung mancung istrinya. Boleh makan keripik singkong itu, tapi jangan berlebihan, tidak baik untuk ibu hamil, ucap Oma Irene bijak. Sander menatap ibunya dengan intens. Kenapa? Tanya Oma Irene kepada anaknya. Tidak panas? Gumam Sander sambil meletakkan punggung tangannya di kening sang ibu. Kau pikir Mom sakit? Oma Irene menyentakkan tangan Sander dengan kasar. Tidak sakit, hanya saja tumben momiku waras, ucap Sander tanpa beban. Ya, anak kurang garam, seru Oma Irene.
PPVTTT hahaha. JJ tertawa terbahak sambil memegangi perut besarnya. Aku heran saja sama Momi, karena tumben-tumbenan bicaranya benar, sindir Sander. Dasar. Kau anak Luknut. Oma Airin dengan cepat menarik telinga Sander dengan gemas. Momi sakit, ampun, pekik Sander, sambil memegangi telinganya yang terasa panas dan ia yakin jika telinganya saat ini menjadi merah. Ini namanya penganiayaan terhadap anak-anak, sahut Sander kesal. Ingat umur Sander. Dasar anak kurang garam, geram Oma Airin. Sudah. Oma dan Dedi selalu saja bertengkar jika bersama, sahut JJ terkekeh dan melerai ibu dan anak itu. Oma Airin mendengus kesal, kemudian beranjak dari duduknya dan menuju kamarnya. Dedi sih. Momi ngambek deh, JJ menyenggol tangan suaminya. Biar gesrek begitu, Momi itu baik dan tidak marah sayang, ucap Sander. Kau itu memuji atau mengatai Mom? Sahut JJ kesal. Iya deh, iya, dua-duanya. Hahaha, Sander tergelak. Ih, menyebalkan, sungut JJ. Bantuin aku berdiri Dat. JJ ingin beranjak dari duduknya tapi ia kesulitan karena kehamilannya semakin membesar dan ditambah lagi tubuh JJ juga semakin berisi. Sini aku gendong, ucap Sander. Cih, kayak kuat saja, kesal JJ. Hehehehe, Sander hanya tertawa renyah. Memang benar yang dikatakan istrinya jika ia sudah tidak kuat untuk menggendong istrinya tersebut karena berat badan JJ sudah mencapai 75 kg. Malam hari telah tiba, Sander meletakkan ponselnya karena baru saja Devan menghubunginya dan mengatakan jika akan menginau di apartemen. Mereka tidak pulang ya Dat? Tanya JJ. Tidak, mereka menginap di apartemen, ucap Sander. Kemudian menyusul JJ yang duduk di tepi tempat tidur. Ya, semoga di apartemen sana membuahkan hasil, ucap JJ ambigu. Membuahkan hasil? Tanya Sander belum paham dengan ucapan istrinya. Ih, masa Dedi tidak tahu sih? Tanya JJ. Makanya biar tahu kita praktekkan saja, ucap Sander sudah paham kemudian menggoda istrinya. Dedi tidak lihat perutku sudah busung begini? Mau tidur saja susah apalagi mau bikin 4 tuyul di dalam sana bergoyang, ceplos JJ, membuat Sander tergelak. Ayolah, icip dikit saja. Apalagi sebentar lagi aku puasa 3 bulan, rengek Sander. Padahal Sander hanya menggoda istri. Kok 3 bulan? Kata kau dan Momi waktu itu, masa nifasmu selama 3 bulan, ucap Sander, membuat JJ mengingatnya. Astaga, ternyata suamiku yang super mesum ini polos sekali. Batin JJ tergelak. Kenapa kau tersenyum? Sander memicingkan matanya, ketika melihat istrinya menahan senyuman. Tidak. Hanya membayangkan Dedi puasa 3 bulan, pasti Dedi seperti kuda lumping, bohong JJ. Padahal dalam hati JJ menertawakan kepolosan suaminya. Sander hanya menganggukkan kepalanya seolah paham. Ayo kita asah pedang, lihat pedangku sudah tumpul, ucap Sander, mulai menggoda lagi istrinya itu. Sekali tidak ya tidak Dat, tolak JJ, bukan karena ia tidak suka tapi, karena perutnya sangatlah besar dibandingkan dengan kehamilan pada umumnya. Ayolah sayang, rengek Sander. Cuma masuk dan diam saja kok. Tidak. Karena JJ tahu tabiat suaminya itu. Mana mungkin puas jika hanya sekali colok tanpa bergerak. Please. Dengan memasang wajah memelas. JJ pun akhirnya tidak tega kemudian menganggukkan kepalanya. Cuma sekali colok ya, JJ memperingati suaminya. Oke, ucap Sander. Dalam hati Sander bersorak senang, karena rencananya berhasil. Terima kasih sayang,
ucap Sander, setelah mencapai pelepasan ronde kedua. Jawab JJ dengan deheman. Kemudian mereka membersihkan diri ke kamar mandi dan berganti pakaian. Nih, JJ melemparkan selimut untuk suaminya. Setelah selesai berganti pakaian. Untuk apa? Tanya Sander, menangkap selimut itu. Tidur di luar. Bisa-bisa aku tidak tidur sampai pagi, gerutu JJ, karena semenjak kehamilannya bertambah besar, nafsu Sander juga semakin tinggi. Alasannya karena dirinya semakin seksoi. Sayang, kau tega. Sander menatap istrinya dengan sedih sambil memegangi selimutnya. Bukannya keluar dari kamarnya, tapi Sander memilih duduk di sofa yang ada di sudut kamar itu. Hani, apa kau tega dengan suamimu yang super tampan, kaya dan paling hot ini? Ucap Sander dengan penuh percaya diri. Sander duduk bersender di atas sofa tersebut dengan berselendang selimut dan bergaya yang sangat menggoda. Apalagi ia hanya menggunakan boxer berwarna putih dan memperlihatkan roti sobeknya yang sangat menggiurkan. Cih. Tidak. Sudahlah, sana keluar. Jika Dedi di dalam kamar pasti akan minta asah pedang terus, sungut JJ, dan menarik selimut hingga sebatas leher. Kau itu terlalu pede. Aku hanya ingin memelukmu saja, ucap Sander meyakinkan. Gombal, seru JJ. Iya, jika kau gombal maka aku akan menjadi gembelnya, karena aku rela menjadi apapun untukmu asalkan kau tetap di sisiku, gombalan receh Sander untuk istrinya. JJ hanya memutar kedua bola matanya malas. Dasar bule KW, gerutu JJ, kemudian menarik selimutnya hingga menutupi seluruh tubuhnya. Mereknya saja yang KW tapi onderdilnya original, sahut Sander tersenyum geli. Glus. Wajah JJ memerah karena mengingat pedang panjang milik suaminya. Kemudian JJ menutupi kedua telinganya, ia berusaha tidak memperdulikan gombalan suaminya itu. Sander menahan tawanya, karena istrinya jika sedang merajuk terlihat sangat menggemaskan, dan biasanya akan luluh jika ia mengeluarkan gombalan recehnya. Ya Tuhan, hanya Jenita Putri yang membuatku seperti orang gila. Batin Sander. Gila karena cinta ya kan? Cintaku padamu itu seperti cicak di dinding diam-diam merayap, ucap Sander menahan tawanya. Kok cicak? Sahut JJ refleks, kemudian menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Bodoh. Batin JJ. Karena aku merayap diam-diam ke hatimu dan kemudian menempel di hatimu untuk selamanya, jawab Sander, tersenyum geli. Ah, so sweet. Batin JJ. Bohong. Sahut JJ di balik selimutnya. Bohong jika aku tidak mencintaimu, karena sejujurnya aku sangat-sangat mencintaimu Jenita Putri, sahut Sander. Adek meleleh bang. Batin JJ, sambil menggigit selimutnya dengan gemas. Sander perlahan beranjak dari duduknya kemudian menghampiri istrinya yang masih betah di balik selimut tebal itu. Aku sangat mencintaimu Jenita Putri, bisik Sander. Ih. Dedi. JJ menyibakkan selimutnya dan menatap sebal suaminya. Kenapa? Tanya Sander. Peluk, rengek JJ sambil merentangkan kedua tangannya. Ah dasar JJ, gampang banget luluhnya. Yes. Berhasil. Batin Sander bersorak senang. Bye-bye selimut sialan. Sander membuang selimut yang melingkar di lehernya ke sembarang arah. Dengan senang hati my wife, my lovely, my heart, Sander tidak menyia-nyiakan kesempatan kemudian ia segera merebahkan dirinya di samping istrinya dan segera memeluk istrinya dari belakang. Karena jika memeluk JJ dari depan terhalang oleh perut JJ yang besar. Ayo tidur. Anak-anak kita juga sudah tidur, ucap Sander sambil mengusap-usap perut istrinya.
Tak membutuhkan waktu lama keduanya sudah menyelami mimpi bersama. Minggu pagi di kediaman keluarga Clark. Devan dan Raya sudah kembali ke rumah dengan perasaan yang sudah lebih baik. "Sayang, jangan sedih lagi. Ada aku di sini," ucap Raya, berjalan memasuki rumah sambil memeluk lengan kekar Devan. "Aku akan bahagia selalu jika ada di dekatmu," bisik Devan dan mengecup pipi Raya dengan mesra, dan membuat para pelayan di sana merasa iri. "Oh ya ampun, Tuan Devan itu titisan Hercules ya?" tanya salah satu pelayan, sambil menatap kemesraan majikannya itu. "Bukan, tapi titisan Tuan Fadaei," sahut temannya. "Ih, maksud aku bodinya itu loh, kekar dan menonjol seperti kue bantal," ucap pelayan itu. "Roti sobek kali." "Nah iya itu, apalagi tangannya kekar banget mirip Popeye," ucap pelayan itu lagi. "Kalau Tuan Devan Popeye maka non Raya yang jadi Olive-nya dong." Hahaha, kedua pelayan itu tertawa terbahak. Balik ke Raya dan Devan yang terus berjalan menuju ruang makan karena mereka ingin sarapan bersama keluarga. "Oh astaga," pekik Devan ketika melihat sesuatu yang mengejutkan di ruang makan. "Oma," seru Raya. "Ih, kalian ini berisik sekali," ketus Oma Irene sambil melambaikan tangannya di depan kamera. "Kenapa baru 1 hari tak bertemu jadi seperti ini?" gumam Devan. "Oma mendengarnya Devan," sungut Oma Irene. "Oma sedang apa? Dan apa ini semua serba pink?" "Iyuh," ucap Raya ketika melihat penampilan Oma Irene serba pink. "Oh, ya Tuhan. Jangan lupa anting, kacamata, jepitan rambut dan gelas yang dipegangnya semua serba pink." "Oma sedang membuat konten untuk Youtube," ucap Oma Irene. "Ya tapi tidak begini juga kan?" tanya Raya, mendudukkan dirinya di depan Oma Irene. Begitu juga Devan mendudukkan diri di kursi sebelah Raya. Tapi Oma Irene tak memperdulikan ocehan Raya. "Nah guys, mohon maaf ya tadi ada iklan lewat, sekarang kita lanjutkan lagi ya," ucap Oma Irene menghadap kamera. "Ini adalah sereal yang paling maknyos yang pernah Miss Pinky coba," ucap Oma Irene lagi. PVTTT, Devan dan Raya menahan tawanya ketika Oma Irene menyebut dirinya sendiri Miss Pinky. "Sekarang kita coba," Oma Irene mengambil 1 sendok dan dimasukkan ke mulutnya dengan gaya yang kemayu. "Wow, ternyata panas guys," pekik Oma Irene, tapi tetap dengan ekspresi tersenyum. Hahaha, Devan dan Raya sudah tidak dapat menahan tawanya lagi. "Astaga Oma," Raya tertawa terpingkal sampai memukuli meja makan berulang kali. "Dasar cucu Luknut," maki Oma Irene dan menatap kedua cucunya dengan kesal. "Aku pengen pipis, hahaha, aduh perutku sakit," ucap Raya. Ia tertawa sampai terkencing di celana karena melihat tingkah absurd omanya. Raya bergegas ke kamar mandi yang ada di dekat dapur. "Apa? Tidak sekalian saja kau ikut ke kamar mandi?" ucap Oma Irene menatap Devan dengan kesal. "Oma kalau marah cantik deh," puji Devan. "Cih, baru sadar ya?" ketus Oma Irene. "Iya aku baru sadar, jika Oma cantik tapi jika dilihat dari ujung sedotan, hahaha." Devan segera berlari menuju kamarnya, sebelum mendapat amukan dari si macan tutul. "Ya Devan kesini kau," teriak Oma Irene.